Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang insya Allah dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel kecil ini, Muslim Indo. Channel yang membahas atau membacakan seputaran hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga ilmu-ilmu tentang hukum dan syariat Islam. Sebelum ke pembahasan utama, tak lupa kami mohon dukungannya, keikhlasannya dari Sobat Muslim sekalian, untuk dukung kami dengan like dan subscribe video-video kami, agar kami lebih berkembang dan sama-sama mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan melanjutkan membacakan hadis Sahih Bukhari, Kitab Salat bab 66 hingga 80. Sebagai berikut, Bismillahirrohmanirrohim. Bab ke-66, memegang mata panah dengan tangan sewaktu lewat di masjid. Nomor 251. Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki lewat di masjid sambil membawa panah dengan menampakkan mata panah bagian tajamnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, peganglah mata panahnya, jangan sampai menggores orang muslim. Dia menjawab, ya, aku laksanakan. Bab ke-67, lewat di masjid. Nomor 252. Abu Musa berkata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lewat pada sesuatu dari masjid-masjid kami atau pasar kami dengan anak panah, hendaklah ia pegang mata panahnya, janganlah ia melukai muslim dengan telapaknya. Dalam satu riwayat, jangan sampai ada sesuatu darinya yang menimpa salah seorang muslim. Bab ke-68, bersyair di dalam masjid. Nomor 253. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf mendengar Hasan bin Sabit al-Ansari meminta kesaksian kepada Abu Hurairah radhiyallahu an dan dari jalan Said ibnul Musayyab, berkata, Umar lewat di masjid dan Hasan sedang bersenandung. Hasan berkata kepada Umar yang memelototinya, aku pernah bersenandung, bersyair, di dalamnya, sedangkan di sana ada orang yang lebih baik daripada engkau. Hasan lalu menoleh kepada Abu Hurairah seraya berkata, hai Abu Hurairah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, apakah kamu mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Hasan, jawablah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, jawablah dariku. Wahai Allah, kuatkanlah ia dengan ruh suci Jibril. Abu Hurairah menjawab, ya. Bab ke-69, orang-orang yang bermain tombak anggar di dalam masjid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah yang tercantum pada kitab ke-12, Al-Idaini, bab kedua. Bab ke-70, menyebutkan jual beli di atas mimbar di dalam masjid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah dalam masalah pemerdekaan Barirah yang tercantum pada kitab ke-24, Al-Buyu, bab ke-73. Bab ke-71, menagih utang dan memberi ketetapan di masjid. Nomor 254. Ka'ab bin Malik berkata bahwa ia berperkara utang dengan Abdullah ibnu Abi Hadrat al-Aslami pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Lalu ia mendesaknya, kemudian keduanya bersitegang, suara keduanya keras hingga terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di rumah beliau. Beliau keluar menemui keduanya sehingga terbukalah tirai kamar beliau. Beliau memanggil Ka'ab bin Malik, hai Ka'ab. Ia menjawab, ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, lunasilah sebagian dari utangmu ini. Beliau memberi isyarat kepadanya dengan tangan beliau, yakni separuhnya. Ia menjawab, telah aku lakukan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, berdirilah, lalu tunaikanlah. Lalu ia mengambil separuh utangnya dan membiarkan yang separuhnya. Bab ke-72, menyapu masjid, memunguti sobekan kain, kotoran, dan kayu-kayuan harum-haruman. Nomor 255. Abu Hurairah berkata bahwa seorang laki-laki hitam atau wanita hitam penyapu masjid, aku tidak mengetahuinya kecuali seorang wanita. Lalu ia meninggal, sedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kematiannya. Lalu beliau menanyakannya seraya bersabda, apa yang dilakukan orang-orang itu? Mereka menjawab, meninggal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menimpali, mengapa kamu tidak memberitahukan kepadaku?
Tunjukkanlah kuburannya dengan damir kata ganti, hai, untuk laki-laki kepadaku. Atau, beliau bersabda, atau kuburannya dengan kata ganti untuk wanita. Beliau lalu datang ke kuburnya dan mensalatinya. Bab ke-73, diharamkannya jual beli khamr di masjid. Nomor 256. Aisyah radhiyallahu an berkata, ketika diturunkan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tentang riba, Nabi Muhammad SAW keluar ke masjid. Beliau lalu membacakannya kepada orang-orang dan beliau mengharamkan berdagang khamr. Bab ke-74, pelayan-pelayan untuk kepentingan masjid. Ibnu Abbas berkata mengenai ayat tentang perkataan istri Imran, aku nazarkan untukmu, ya Allah, anak yang ada dalam kandunganku, ialah untuk melayani kepentingan masjid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan dua bab sebelumnya. Bab ke-75, orang yang menjadi tawanan atau bermasalah diikat di masjid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abu Hurairah pada kitab ke-21, Al-Amal Fish Salah, bab ke-10. Bab ke-76, mandi ketika masuk Islam dan mengikat seorang tawanan di masjid. Syuraih memerintahkan agar orang yang bermasalah ditahan, diikat di tiang masjid. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abu Hurairah yang tercantum pada kitab ke-64, Al-Maghazi, bab ke-72. Bab ke-77, membuat kemah di masjid untuk orang-orang sakit dan lainnya. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Aisyah yang tertera pada kitab ke-64, Al-Maghazi, bab ke-72. Bab ke-78, memasukkan unta ke dalam masjid karena sakit. Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad SAW melakukan tawaf dengan menaiki unta. Nomor 257. Ummu Salamah berkata, aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku sakit. Beliau bersabda, tawaflah di belakang orang-orang dan kamu naik kendaraan. Dalam satu riwayat darinya, Rasulullah SAW bersabda kepadanya ketika itu beliau berada di Mekah dan hendak keluar, apabila telah diiqomati salat subuh, bertawaflah di atas untamu ketika orang-orang sedang salat. Aku lalu tawaf dan Rasulullah SAW sedang salat di samping Baitullah seraya membaca At-Tur wa Kita Abim Mastur. Ummu Salamah tidak melakukan salat sehingga dia keluar. Bab ke-79, pintu kecil dan jalan berlalu dalam masjid. Nomor 258. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi Muhammad SAW berkhotbah kepada orang banyak, dan beliau bersabda, sesungguhnya, Allah menyuruh hambanya untuk memilih antara diberi kemewahan dunia dan apa yang ada di sisinya, lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar radhiyallahu an menangis dan berkata, kami tebus dirimu dengan bapak dan ibu kami. Aku berkata dalam hati, apakah yang menjadikan tuan ini menangis? Jika Allah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara diberi kemewahan dunia dan apa yang ada di sisinya, lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah dan dia berkata, kami tebus dirimu dengan bapak dan ibu kami. Sedang Rasulullah SAW itu adalah seorang hamba, padahal Abu Bakar itu adalah orang yang terpandai di antara kami. Beliau bersabda, wahai Abu Bakar, janganlah kamu menangis. Sesungguhnya, orang yang paling dermawan atasku dalam berteman dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil Khalil kekasih dalam arti khusus selain Tuhanku, dari umatku, niscaya aku mengambil Abu Bakar. Akan tetapi, persaudaraan dalam satu riwayat, kekhalilan Islam dan kasih sayangnya tidak membiarkan pintu, dalam satu riwayat, pintu kecil di masjid melainkan ditutup kecuali pintu, dalam riwayat lain, pintu kecil Abu Bakar. Nomor 259. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW dikala sakit, yang beliau wafat dalam sakit itu, keluar dengan mengikat kepala beliau dengan potongan kain. Beliau duduk di mimbar lalu beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih dermawan terhadapku dalam jiwa dan hartanya daripada Abu Bakar bin Abu Quhafah.
Seandainya aku mengambil kekasih dari manusia, niscaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi, persahabatan Islam lebih utama. Dalam satu riwayat, akan tetapi, dia adalah saudaraku dan sahabatku. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, adapun ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku mengambil kekasih dari umat ini, niscaya aku ambil Abu Bakar. Tetapi persaudaraan Islam itu lebih utama atau lebih baik, maka beliau mengucapkan yang demikian ini karena beliau menempatkan atau menetapkan Abu Bakar sebagai ayah mertua. Tutuplah dariku setiap pintu di masjid ini kecuali pintu Abu Bakar. Bab ke-80, pintu-pintu dan kunci-kunci Ka'bah serta masjid. Nomor 260. Ibnu Juraij berkata, Ibnu Abi Mulaikah berkata kepadaku, "Wahai Abdul Malik, aku ingin kamu telah melihat Masjid Ibnu Abbas dan pintu-pintunya." Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ibnu Umar yang tercantum pada kitab ke-56, Al-Jihad, bab ke-127. Demikianlah bunyi hadis Sahih Bukhari, Kitab Sholat, bab 66-80 untuk sementara ya sobat muslim, agar tidak terlalu panjang durasinya, dan agar lebih mudah difahami ataupun dihafalkan. Sampai jumpa pada lanjutan hadis berikutnya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar setiap video baru kami, kamulah yang pertama menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.